Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Gifari Heriadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah peristiwa hukum yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 Mei 2021, di mana terjadinya kecelakaan kereta api dengan truk pembawa air mineral. Lantas bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Mari kita simak berita yang saya ambil dari Kompas TV. Truk pengangkut air kemasan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tertabrak kereta api hingga membuat sopir truk meninggal di lokasi kejadian. Kecelakaan itu diduga disebabkan oleh terlambatnya petugas menutup palang pintu. Kecelakaan ini terjadi di perlintasan kereta api Desa Kelagen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo pada Selasa pagi. Sebuah truk pengangkut air mineral kemasan tertabrak kereta api Turangga jurusan Jogja-Surabaya. Akibat peristiwa ini, seorang sopir bernama Muhammad Soleh warga Karanglo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat tergencet badan truk. Sejumlah saksi mata menyebutkan bahwa truk dengan muatan penuh air mineral itu hendak mengantarkan paket air mineral dari Mojokerto menuju Sidoarjo. Saat melintasi pintu perlintasan kereta, truk naas itu langsung menerobos pintu perlintasan kereta api hingga tertabrak kereta api dan terguling. Diduga kecelakaan itu disebabkan kurang waspadanya pengendara truk serta diperparah oleh terlambatnya petugas menutup pintu perlintasan. Polisi kini tengah memeriksa petugas palang pintu dan juga masinis kereta api Turangga untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan. Saat ini kita dalami terkait mungkin sistem sinyal yang mengirim kereta api yang dari sebelum Kelagen ini normal atau tidak. Terus ada alat fungsi HT juga, nanti kita cek. Jadi pengirim sinyal ini keterlambatannya dari penutup dari petugas dari perintasan di Kelagen Tropodo atau yang pengirim sinyal. Jadi masih kita dalami. Jenazah korban laka langsung dibawa ke Rumah Sakit Anwar Medika untuk menjalani pemulasaran jenazah. Jack Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai video tadi, saya akan memberikan disclaimer bahwa video ini saya buat digunakan semata-mata untuk bahan belajar diri pribadi saya dan teman-teman pada umumnya, dan tentu saja sebagai pemenuhan tugas hukum pidana. Oleh karena itu, semua yang ada pada video ini merupakan pendapat hukum pribadi saya. Sehingga dalam video ini saya tidak menyarankan, menganjurkan, memberikan advice, atau menyangkal terhadap suatu peristiwa pidana yang ada pada video tersebut kepada siapapun, kepada pihak manapun. Dalam hukum pidana kita, untuk menentukan suatu peristiwa apakah dia masuk dalam tindak pidana atau tidak, maka harus dipenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana secara sederhana dapat kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, unsur subjektif. Yang kedua, unsur objektif. Subjektif yang dimaksud adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya, atau segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Lalu objektif. Objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Kemudian bagaimana unsur-unsur subjektif itu dapat diketahui dalam suatu tindak pidana? Dalam unsur subjektif itu terdiri dari unsur kesengajaan atau dolus dan unsur ketidaksengajaan atau culpa.
Kemudian apa yang menjadi unsur objektif suatu tindak pidana? Yaitu sifat melanggar hukum. Lalu kausalitas dari si pelaku, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibat. Jadi, dalam kausalitas ini harus ada hubungan sebab akibat antara tindakan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan. Nah, setelah kita mengetahui unsur-unsur dalam suatu tindak pidana, lalu kita coba masukkan peristiwa yang terjadi dengan unsur-unsur tindak pidana yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dalam peristiwa tersebut, apakah unsur subjektif masuk dalam unsur kesengajaan atau unsur ketidaksengajaan? Jika ada unsur kesengajaan, tentu saja penjaga palang ini sengaja tidak menutup palang supaya terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Akan tetapi, apakah hal ini mungkin? Rasanya tidak. Kemudian, yang paling memungkinkan adalah unsur ketidaksengajaan dalam unsur subjektif. Unsur ketidaksengajaan atau kealpaan yang menyebabkan matinya si korban mungkin saja terjadi ketika keterlambatan penjaga palang pintu untuk menutup palang pintu, sehingga penutup palang tidak tertutup ketika kereta akan melintas, yang menyebabkan tertabraknya truk pembawa air mineral, atau bisa jadi pemberi sinyal telat memberitahukan kepada penjaga palang. Nah, kemungkinan-kemungkinan seperti ini bisa saja terjadi. Tentu saja harus dilakukan pembuktian-pembuktian lebih lanjut, digali unsur-unsurnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga nanti apakah ditemukan bahwa dalam unsur subjektif itu si penjaga palang melakukan kesalahan dengan sengaja atau tidak sengaja. Menurut diri pribadi saya, dalam peristiwa tersebut yang paling memungkinkan adalah unsur ketidaksengajaan. Ketika si penjaga palang itu lalai sebelum kereta itu melintas yang seharusnya dia menutup palang pintu. Kemudian apa yang menjadi unsur objektif dalam peristiwa tersebut? Menurut pendapat saya, unsur objektif yang ada pada peristiwa tersebut adalah unsur melawan hukum, yang mana melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Lalu ternyata pada peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian yang kecil, akan tetapi lebih kepada menyebabkan kematiannya orang lain. Lantas bagaimana undang-undang pidana mengatur hal itu? Karena kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain. Telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana kita pasal 359 KUHP bahwa barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang lain dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Oleh sebab itu, penjaga palang menurut saya selain bertentangan dengan pasal 23 tahun 2007 telah bertentangan juga dengan pasal 359 KUHP, yaitu kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain. Kemudian, unsur objektif yang dapat dipenuhi selanjutnya adalah unsur kausalitas,
di mana hubungan antara suatu tindakan si penjaga palang dengan timbulnya kecelakaan yang disebabkan oleh perbuatan si penjaga palang tersebut, karena ia telah lalai dengan tidak menutup palang ketika kereta akan melintas. Hubungan kausalitas ini antara lain kelalaian si penjaga palang dengan timbulnya korban kecelakaan merupakan hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya hubungan yang secara langsung menimbulkan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, dalam unsur objektif ini telah terpenuhi dua unsur, yaitu unsur melanggar hukum bertentangan dengan pasal 23 tahun 2007 dan pasal 359 KUHP, dan memenuhi unsur kausalitas hubungan sebab akibat antara tindakan penjaga palang dengan matinya si korban. Kesimpulannya, pada unsur subjektif telah terpenuhi dengan adanya ketidaksengajaan penjaga palang pintu dengan tidak menutup palang pintu. Kemudian unsur objektif yaitu unsur melawan hukum pasal 23 tahun 2007 dan pasal 359 KUHP yang menimbulkan matinya orang lain. Dari pembahasan kita kali ini, menurut pendapat hukum saya pribadi bahwa si penjaga palang bisa dijadikan tersangka atas meninggalnya si korban apabila memenuhi unsur-unsur pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Mungkin video ini masih banyak ketidaksempurnaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.